Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Lama banget tidak upload video di konten dosen grafis, tapi kali ini kita cukup berbelasungkawa terhadap apa yang terjadi dan menimpa pihak penerbangan kita Sriwijaya Air SJ182 yang terjadi tanggal 9 Januari tepatnya 2021. Nah, banyak spekulasi menjelaskan tentang bagaimana jatuhnya pesawat itu dan bagaimana eh, insiden terjadinya. Tapi kita tidak akan mengupas itu di dosen grafis. Kita akan mengupas tentang bagaimana kronologi dan update terkini tentang pencarian Sriwijaya Air SJ182. Jadi kita akan kupas secara update sejauh ini bagaimana sih yang sudah ditemukan tentang pencarian Sriwijaya Air SJ182 ini, berita-berita yang sudah dihimpun oleh jurnalis. Ini saya mengambil merdeka.com karena kenapa? Bukan promosi juga, tapi memang ini menurut saya sudah jelas terbagi sistem dari hari per harinya. Jadi enak banget untuk dibaca. Oke, kita mulai aja tentang kronologi dan update terkini pencarian Sriwijaya Air SJ182. Di tanggal 10 Januari dini hari, berarti jam jam ya sekitar pagi-pagi sebelum menjelang subuh lah ya, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 dini hari lah pokoknya. Waktu itu pihak SAR masih terus melakukan pencarian sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang. Kemudian masih di hari Minggu juga di pukul 3 dini hari, KRI Rigel yang dilibatkan dalam misi pencarian SAR telah melacak sinyal terakhir hilang dari pesawat Sriwijaya Air. Jadi kayak ini sudah mulai melacak sinyal terakhir. Jadi di pusat mungkin dia melacak kapan sih, di titik mana ini informasi terakhirnya pesawat itu. Kemudian tim penyelam Kopaska menyelam ke lokasi itu jam 3 dini hari. Kemudian jam 8 masuk, polisi menyatakan telah menerima satu kantong jenazah berisi potongan tubuh di RS Keramat Jati, sedangkan satu kantong lagi berisi pakaian dan barang-barang pribadi. Ini pukul 8, berarti sudah cepat ya menemukan titik terang ya, dari 3 sampai ke 8. Kemudian pukul 9, 1 jam setelah itu, tim SAR TNI AU yang melakukan patroli udara menemukan tumpahan minyak di sekitar lokasi, yang diperkirakan menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Mereka menduga tumpahnya minyak berasal dari bahan bakar Sriwijaya SJ182. Kemudian dari jam 9.40, wah ini 40 menit ya, ada lagi temuan diduga bagian tubuh penumpang Sriwijaya Air PKCLC register SJ182 ditemukan di kedalaman 17 sampai 20 meter ke Kepulauan Seribu. Tim penyelamat dari Satuan Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut melaporkan temuan itu sekitar pukul 9.40 WIB. Diduga bagian tubuh itu telah tercampur dengan beberapa potongan puing pesawat yang harus diangkat dari bawah air. Tim penyelam Komando Pasukan Katak Kopaska TNI AL menemukan serpian pesawat dan life vest jaket penumpang Sriwijaya Air SJ182. Kopaska menemukan pecahan dari pesawat karena terbukti ada life vest. Tim penyelamat juga menemukan warna dan bagian registrasi pesawat. Pecahan Sriwijaya Air SJ182 itu ditemukan di kedalaman 2-3 meter. Berarti sudah lumayan ada titik terang ya, karena udah ada bagian tubuh yang ditemukan dan beberapa barang-barang juga. Dan di minggu masih di hari Minggu jam 10, berarti 20 menit kan tadi 9.40, sekarang jam 10, berarti 20 menit setelah itu tim Research and Rescue atau SAR ya maksudnya ini menemukan dugaan serpian bagian pesawat Sriwijaya Air dengan nomor register PKCLC SJ182 dengan dimensi 1 sampai 2 meter. Berikut potongan tubuh manusia pada Minggu pagi pukul 10 WIB sekitar 1,6 mil dari Pulau Lancang. Anggota Korps Kepolisian Perairan dan Udara Palairut maksudnya Baharkam Polri menemukan sejumlah benda diduga milik penumpang pesawat Sriwijaya Air LK CLC SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu.
Adapun benda yang ditemukan berjumlah 7 buah. Dilaporkan Dir Polair maksudnya. Korpolairut Barkam Polri Brigjen Pol Yasin Kosasih menyebut 7 benda tersebut berupa sandal merek New Era sebelah kanan, sandal jepit, rompi biru, jaket hitam, sepatu sebelah kiri. Setelah itu pembungkus paket plastik. Oh, ini temuan-temuan ini ya, barang ya. Temuan itu dilaporkan petugas pantau menggunakan helikopter melalui penyisiran lewat udara terhadap permukaan laut di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang di Kepulauan Seribu, Jakarta. Benda tersebut diduga kuat sebagai properti dari penumpang pesawat yang hilang kemudian jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Oh, ini merapung ya. Ini benda-bendanya mulai merapung. Jam 11.40 di hari Minggu juga dari Posko SAR JICT Tanjung Priuk ada 4 kelompok benda yang ditemukan. Serpian kabel dengan potong kantong tipis. Ada pula tangga darurat diduga milik pesawat Sriwijaya Air. 2 kantong lain temuan baru. Ada pecahan ban dan serpian tubuh pesawat. Ada pula 1 helai pakaian berwarna merah muda diduga milik anak-anak. Oke. Di jam 2 siang di hari Minggu juga, Kabid Dokpol Pusdokes Polri Kombes Heri Wijatmoko mengungkapkan hingga Minggu siang pihaknya baru menerima 1 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Kemudian di hari Minggu, masih Minggu juga, jam 14.30-nya tim SAR gabungan kembali menemukan serpian pesawat dari Sriwijaya Air SJ182 rute Pontianak Jakarta yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Mereka juga menemukan bagian tubuh manusia diletakkan dalam kantong jenazah. Oh, berarti ini udah menemukan bagian tubuhnya ya. Berupa 3 kantong serpian pesawat, kemudian 5 kantong adalah bagian tubuh manusia, kata Direktur Operasional Basarnas Brigjen Mars Rahman di JSCT Jakarta Pusat Minggu. Berarti sudah ada bagian tubuh 5 kantong bagian tubuh manusia, tapi belum diidentifikasi ya, karena memang mungkin baru menemukan, belum sempat mengidentifikasi ini korbannya siapa. Masih hari Minggu jam 15.40 web rombongan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI, Kepala KNKT, Kepala Basarnas selesai melakukan peninjauan langsung ke lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengatakan diduga kuat potongan badan pesawat ada di kedalaman 23 meter. Selain itu, Panglima mengatakan titik lokasi black box juga sudah diketahui. Sinyal dari black box Sriwijaya Air sudah dikunci untuk segera diambil. Oh, siap. Berarti sudah ada titik terang ya, karena black box sudah diketahui titik letak posisinya, tinggal dijemput ke kedalaman laut. Berarti di hari Minggu sudah banyak yang bisa ditemukan ya. Jam 17.30 Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT sudah menerima beberapa barang yang diduga milik Sriwijaya Air. Tim KNKT yang berada di Posko SAR JICT juga sudah menerima beberapa komponen pesawat Basarnas. Beberapa komponen tersebut yakni GPWS, radio altimeter, kemudian ada juga alat peluncur darurat. Bagian-bagian pesawat yang sudah bisa diidentifikasi itu umumnya dari bagian ekor sebelah bawah. Namun KNKT maksudnya masih belum bisa memastikan apakah ekor yang sudah diserahkan ke KNKT itu ekor bagian kanan atau bagian kiri. Hari Minggu ya. Kita next ke hari Senin langsung ya. Di hari Senin, karena terlalu banyak ini. Di hari Senin itu Direktur Operasi Basarnas atau Brigadir Jenderal Mar Resman menyebutkan area pencarian ini dibagi menjadi 6 sektor. Sebanyak 2.600 personil terlibat langsung maupun tidak langsung dalam operasi pencarian dan pertolongan hari ini. Dalam operasional kegiatan hari ini ada sekitar kapal 53 untuk pencarian, untuk alat udara ada 13 yang standby, sementara untuk ambulans disiagakan 12 unit. Dan di hari Senin kemarin terakhir di jam 18.34, berarti jam setengah 7 malam WIB waktu Indonesia Barat,
itu sampai hari ini didapatkan 40 kantong jenazah berisikan bagian tubuh korban. Berarti sudah dapat 40 kantong jenazah yang sudah diamankan, yang sudah ditemukan. Nah, di sini juga di hari Senin kemarin ditemukan juga satu korban pesawat atas nama Oki Bisma. Kabarnya dia yang pertama kali berhasil teridentifikasi, yang ternyata didapatkan dengan cara mencocokkan sidik jari yang ditemukan dari bagian tubuhnya. Oke, ini sebenarnya prosesnya cukup susah karena memang jatuh pesawat itu pasti tercerai-berai dan tidak dalam satu onggokan gitu. Jadi susahnya adalah mengumpulkan puing-puing tersebut. Mungkin setelah dikumpulkan baru nanti bakal diidentifikasi satu persatu. Dan kita berharap penemuan black box ini ada titik terang bagaimana kondisi detik-detik saat pesawat itu jatuh. Dan semoga keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh jenazah pesawat Sriwijaya Air SJ182 ya tabah dan menerima kondisi. Intinya adalah musibah pasti akan terjadi, tapi bagaimana kita bisa menerima musibah itu atau bisa menerima ujian itu sebagai tanda ya pertama tanda rasa syukur karena kita masih diberi kesempatan hidup. Yang kedua sebagai rasa ya pendekatan diri terhadap Maha Kuasa lah ya, terhadap Allah, karena memang ya ini nggak lepas dari pola-pola agama atau pola-pola ibadah. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang udah nonton ini, dan kita tetap mendoakan semoga proses ini akan lancar sampai menemukan titik terang. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.